Jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik angka indeks. Video ketiga ini masih membahas indeks harga. Mari kita mulai. Kita gunakan data yang sama untuk dihitung indeks harganya dengan metode PASI. Maka untuk menjawabnya, kita panggil formula indeks harga PASI. Kita sebut sebagai IHP waktu T. Sekarang penimbangnya adalah kuantitas 2018. Jadi kita akan menggunakan data yang ada di baris 2018 ini. Penerapan formula tadi pada masing-masing tahun kita mulai dari 2016. Maka kita mempunyai IHP 2016 yang menghasilkan P pada pembilang sebagai P 2016. Selanjutnya kita mempunyai IHP 2017 yang menghasilkan P pada pembilang sebagai P 2017. Untuk IHP ini, harga-harga yang relevan adalah harga-harga pada baris 2017 ini. Dan terakhir kita mempunyai IHP 2018 yang menghasilkan P pada pembilang sebagai P 2018. Untuk IHP ini, harga-harga yang relevan adalah harga-harga pada baris 2018 ini. Hasil penjumlahan dari perkalian-perkalian di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk IHP 2016 yang merupakan penjumlahan dari hasil perkalian harga-harga 2016 dengan kuantitas penimbang pada Q 2018 yang tentunya pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 935 sehingga nilai indeksnya adalah 100. Yang kedua untuk IHP 2017 dengan penyebut yang tetap 935 dan pembilang 1017, hasil perkalian harga-harga 2017 ini dengan kuantitas penimbang tetap 2018. Dan yang ketiga, untuk IHP 2018 dengan penyebut yang juga 935 dan pembilang 1119, hasil perkalian harga-harga 2018 ini dengan kuantitas penimbang juga Q 2018. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan interpretasi atas hasil yang diperoleh pada frame berikutnya. Silakan diikuti. Disajikan ulang hasil angka indeks harga PASI-nya untuk tahun 2016 sebagai tahun dasar. Tentu saja nilainya adalah 100. Indeks harga tahun 2017 sebesar 108,77 dapat diartikan bahwa harga-harga komoditas dalam keranjang itu pada 2017 telah naik dari 100 pada tahun 2016 menjadi 108,77 atau sebesar 8,77%. Kemudian hasil IHP 2018 yang sebesar 119,68 dapat diartikan bahwa harga-harga komoditas dalam keranjang itu pada tahun 2018 telah naik dari 100 pada tahun 2016 menjadi 119,68 atau telah naik sebesar 19,68%. Apabila diperbandingkan hasil dari kedua metode, ternyata tidak jauh berbeda. Benar, sepanjang rentang analisisnya tidak terlalu panjang, sehingga kuantitas penimbang dari waktu dasar ke waktu akhir belum banyak berubah, maka hasil dari keduanya tidak banyak berbeda. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal indeks kuantitas last pairs pada frame berikutnya. Silakan diikuti. Berikut adalah contoh indeks kuantitas last pairs. Disajikan kembali formula indeks kuantitas last pairs. Misalnya data hasil rata-rata bulanan penjualan unit hunian sederhana di Jabodetabek tahun 2020 sampai dengan 2022 dan harganya dalam juta per meter persegi. Misalkan juga ingin menggunakan waktu dasar adalah tahun 2020. Untuk indeks kuantitas last pairs digunakan harga waktu dasar tahun 2020 sebagai penimbang. Proses hitungnya sebagai berikut. Pertama menghitung pembilang sekaligus penyebut tahun 2020, yaitu perkalian anggota kolom jumlah atau kuantitas dan penimbang harga ini. Hasilnya dapat dilihat pada baris-baris di bawah kolom kuantitas 2020 itu. Dan kita memerlukan jumlah dari hasil perkalian tersebut yang sebesar 1690.
Kemudian kita menghitung untuk pembilang tahun 2021, yaitu perkalian anggota kolom kuantitas dan penimbang harga yang tetap tahun 2020. Jumlah hasil perkalian sebesar 1840 merupakan pembilang untuk indeks kuantitas tahun 2021. Kemudian kita menghitung untuk pembilang tahun 2022, yaitu perkalian anggota kolom kuantitas tahun tersebut dan penimbang harga yang tetap tahun 2020. Jumlah hasil perkalian sebesar 2040 merupakan pembilang untuk indeks kuantitas tahun 2022. Maka berdasarkan hasil tersebut disusunlah indeks kuantitas Laspersnya. Untuk tahun 2020 tentu saja diperoleh nilainya 100 karena nilai pada waktu dasar. Untuk nilai-nilainya pada tahun 2021 dan 2022 didapatkan masing-masing sebesar 108,88 dan 120,71. Kita lanjutkan ke frame berikutnya. Disajikan ulang hasil angka indeks kuantitas Laspersnya. Untuk tahun 2020 sebagai tahun dasar tentu saja nilainya adalah 100. Indeks kuantitas tahun 2021 sebesar 108,88 dapat diartikan bahwa rata-rata jumlah hunian sederhana di Jabodetabek yang terjual pada 2021 telah naik dari 100 pada tahun 2020 menjadi 108,88 atau sebesar 8,88%. Kemudian hasil IKL 2022 yang sebesar 120,71 dapat diartikan bahwa rata-rata bulanan jumlah hunian yang terjual 2022 telah naik dari 100 pada tahun 2020 menjadi 120,71 atau telah naik sebesar 20,71%. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan indeks harga konsumen pada video 4. Silakan diikuti.